Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita cantik sedang melakukan kencan buta, namun belum sempat duduk dengan nyaman. Pria itu langsung bertanya kepada wanita cantik itu berapa banyak tabungan tunai yang dimilikinya. Wanita itu merasa pertanyaan seperti itu terlalu dini, tapi pria itu malah asik membicarakan pekerjaan wanita itu. Wanita itu adalah pegawai negeri. Penghasilannya tidak tinggi, tapi setidaknya pekerjaannya stabil. Hal ini masih bisa diterima. Wanita itu belum sempat membalas. Pria itu kembali berkata bahwa usia wanita itu sudah tidak muda lagi, berharap setelah menikah bisa segera punya anak. Wanita itu buru-buru memotong pembicaraan dengan tegas mengatakan bahwa dirinya adalah penganut anti pernikahan. Hari ini keluar hanya untuk mengenal pria. Jika bertemu yang cocok bisa pacaran, kalau bertemu yang bertubuh bagus bisa tidur bersama. Sebelum pergi, wanita itu tidak lupa menyindir pria tersebut mengatakan bahwa jika semua orang bisa menikah, dunia akan menghadapi masalah sosial yang serius. Wanita cantik ini bernama Hana. Tahun ini berusia 29 tahun, dia adalah seorang penganut hidup lajang yang teguh. Sebagai pegawai negeri, gajinya memang tidak banyak, tapi toh tidak menikah, tidak punya anak, uang hasil kerja sendiri bisa dihabiskan sendiri, betapa bebasnya. Setiap hari setelah selesai bekerja, Hana terbiasa pergi ke gym untuk berolahraga, lalu ke studio rekaman untuk berlatih menyanyi. Setelah pulang ke rumah minum bir, berbaring di sofa, memikirkan daftar keinginan hidupnya, berencana menabung dengan baik, dan setelah pensiun pergi ke pedesaan Mediterania menjadi seniman jalanan. Demi mempertahankan kehidupan lajang yang indah, Hana harus mempertahankan pekerjaan pegawai negeri ini. Namun pada hari itu, seorang pria datang mencari ketua tim di departemen tempat Hana bekerja. Ketua tim buru-buru menghindar. Tak lama kemudian pria itu datang membawa ember berisi kotoran. Dan Hana yang menerima malah disiram kotoran ke wajahnya. Hana hanya bisa menganggap dirinya sial, mengganti pakaian, lalu melihat pengumuman di balai kota yang menyatakan akan membentuk tim penyemangat pernikahan langsung di bawah wali kota. Yang intinya adalah meminta pegawai negeri menjadi mak comblang dan mendorong warga untuk menikah. Dalam pengumuman disebutkan, siapapun yang bergabung dengan tim ini akan mendapat nilai tinggi dalam penilaian kepegawaian. Hana sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Di zaman sekarang semakin banyak anak muda yang takut menikah, menjadi mak comblang itu pekerjaan yang sia-sia. Saat Hana sedang melihat pengumuman di kerumunan, ketua tim menelepon. Kebetulan ponsel Hana tertinggal di meja, dan ketua tim melihat dirinya diberi nama kontak anak anjing oleh Hana. Ketua tim pura-pura besar hati meminta Hana mengungkapkan ketidakpuasannya. Setiap ada keluhan sulit, Anda buru-buru ke toilet, pekerjaan berat selalu diserahkan ke bawahan. Akibatnya, sore itu Hana langsung dipindahkan ke tim penyemangat pernikahan. Hana benar-benar ingin menangis. Seorang penganut anti pernikahan malah dipaksa menjadi mak comblang. Sungguh konyol. Sebenarnya, 3 tahun lalu Hana belum sepenuhnya memutuskan untuk tidak menikah. Saat itu dia bekerja di biro jodoh. Karena tekanan target, Hana pernah mengenalkan seorang pria berperilaku buruk kepada seorang wanita. Akibatnya wanita itu malah disakiti oleh pria tersebut. Tidak hanya itu, saat itu Hana juga hampir menikah dengan pacarnya. Undangan pernikahan pun sudah dicetak. Tapi pada hari mengantar undangan, pacarnya tiba-tiba berselingkuh tanpa tanda-tanda. Pernikahan pun batal. Dan Hana benar-benar kehilangan keinginan untuk menikah. Namun sekarang, seseorang yang sama sekali tidak tertarik pada pernikahan malah dipaksa membahas cara mendorong pernikahan dalam rapat kelompok. Menurut survei Hana, lebih dari setengah anak muda yang diwawancarai menganggap pernikahan bukanlah hal yang wajib. Dalam situasi di mana seluruh masyarakat takut menikah, bagaimana cara menjalankan proyek dorongan pernikahan dari wali kota? Saat itu, wali kota membawa sebuah berkas, meminta anggota tim memulai dari orang yang ada di berkas tersebut. Orang itu adalah seorang pemuda bernama Bong Chul-hee, yang sebelumnya pernah menjadi subjek film dokumenter. Bong Chul-hee lahir di sebuah pulau kecil, sudah cukup umur untuk menikah. Setiap hari mengurus keponakan-keponakannya, sangat ingin menikah tapi selalu gagal menemukan pasangan.
Wali kota berencana menjadikan Bong Chul-hee sebagai titik awal, menunjuk Hana yang punya pengalaman kerja di biro jodoh untuk mencarikan istri baginya. Wali kota berjanji, jika Hana berhasil menyelesaikan tugas, dia akan mendapat hadiah luar biasa. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, Hana memutuskan untuk mengambil risiko, berharap jika berhasil menyelesaikan tugas, wali kota akan memindahkannya ke departemen yang diinginkannya. Setelah mendapat persetujuan wali kota, Hana mempelajari data. Keesokan harinya naik kapal ke pulau tempat Bong Chul-hee tinggal. Begitu tiba, Hana bertemu seorang pemuda yang mengenakan kaos tanpa lengan, membawa kapak, dan ditelepon meminta seseorang membelah sesuatu lalu menguburnya. Melihat itu, Hana membayangkan adegan film horor, ketakutan dan segera kabur sebelum pria itu mendekat. Meski merasa tidak nyaman di pulau itu, tugas tetap harus dijalankan. Tak lama kemudian, Hana menghubungi kepala desa, menjelaskan maksud kedatangannya dan menanyakan keberadaan Bong Chul-hee. Tak lama kemudian, pemuda yang membawa kapak itu muncul lagi, dan Hana baru tahu bahwa pria yang tampak seperti Shrek dan berpenampilan seperti preman itu adalah Bong Chul-hee. Hana menenangkan diri, lalu memperkenalkan diri dan maksud kedatangannya. Bong Chul-hee yang polos mengira Hana adalah penipu, bahkan meminta melihat kartu pegawai negeri Hana. Hana menyebutkan nama departemennya dengan tepat, lalu kembali menjelaskan tujuannya. Namun Bong Chul-hee tidak bisa memahami mengapa seorang pegawai negeri tiba-tiba ingin membantunya menikah. Hana yang mulai kesal malah merebut ponsel dari tangan Bong Chul-hee, memintanya diam dan mendengarkan penjelasan. Namun dalam perebutan ponsel itu terjatuh dan rusak, Bong Chul-hee pun sangat sedih. Saat itu terdengar pengumuman dari pulau, kepala desa meminta warga mengucapkan selamat kepada Bong Chul-hee yang akan segera menikah. Bong Chul-hee langsung menjauh dari Hana, tapi juga yakin bahwa Hana tidak menipunya. Hana memberikan formulir aplikasi kepada Bong Chul-hee. Jika diisi, pemerintah kota akan mencarikan pasangan yang cocok untuknya. Namun Bong Chul-hee langsung mengembalikan formulir itu, mengatakan bahwa dia tidak pernah bilang ingin menikah. Pernyataan di film dokumenter dulu hanya bumbu dari produser. Hana kembali panik, buru-buru memegang tangan Bong Chul-hee dan menjelaskan berbagai manfaat menikah, seperti bisa saling berbagi pikiran dan perasaan, menjadi pendukung terkuat satu sama lain. Saat itu, pesan dari kelas menyanyi malam masuk. Jika tidak segera pergi, dia akan terlambat. Hana pun buru-buru memegang pergelangan tangan Bong Chul-hee, tersenyum manis, menanyakan apakah di rumah Bong Chul-hee ada kamar kosong. Demi keluar dari tim penyemangat pernikahan, Hana bertekad apapun yang terjadi harus membuat Bong Chul-hee menikah. Rumah Bong Chul-hee memang kecil tapi sangat hangat. Pada pertemuan pertama, dia sudah memasakkan makanan lezat untuk Hana. Keponakan-keponakan Bong Chul-hee mengira Hana dan paman mereka sedang pacaran. Dengan polos berkata bahwa tinggal bersama kakak cantik ini pasti tidak masalah. Membuat Bong Chul-hee yang belum pernah pacaran jadi malu. Setelah makan, Bong Chul-hee bertanya apakah Hana sudah menikah. Entah kenapa di depan Bong Chul-hee, Hana justru bisa menceritakan isi hatinya. Mulai dari kegagalan di biro jodoh hingga pacar yang berselingkuh. Semua itu diceritakan kepada Bong Chul-hee. Setelah mengalami semua kegagalan itu, kini Hana merasa dirinya tidak layak menikah. Menurut Hana, pernikahan berarti kepercayaan dan tanggung jawab. Hanya mereka yang bisa saling membahagiakan yang cocok menikah. Meski belum mengenal Bong Chul-hee dengan baik, tapi melihat tanggung jawabnya terhadap keluarga, Hana yakin Bong Chul-hee adalah orang baik yang bisa diandalkan. Bong Chul-hee tersenyum polos, mengatakan bahwa dirinya bukan hanya orang baik, tapi juga pria yang setia. Setelah bertemu Bong Chul-hee, Hana kembali ke kota, berencana beberapa hari lagi melihat perkembangan Bong Chul-hee. Tak disangka, keesokan harinya Hana mendapat telepon, ternyata Bong Chul-hee sudah menunggu di bawah apartemennya. Dengan gembira menyerahkan formulir aplikasi pernikahan yang sudah diisi, memutuskan untuk menikah. Ingin tahu apakah dirinya layak untuk menikah. Hana sangat senang. Namun tiba-tiba seorang pria memanggil namanya dari belakang. Saat menoleh, ternyata itu adalah mantan pacarnya yang dulu berselingkuh.
Mantan itu ingin kembali dekat dengan Hana, tapi Hana langsung menamparnya. "Ini adalah hutangmu padaku." Mendengar suara ribut, Bong Chul-hee datang. Mengira Hana diganggu, tapi Hana malah menarik Bong Chul-hee dan memeluknya, mengatakan kepada mantan bahwa Bong Chul-hee adalah tunangannya. Seketika itu juga Bong Chul-hee dan mantan pacar sama-sama terkejut. Setelah mantan pergi, Bong Chul-hee yang polos bertanya, "Kapan kita menikah? Pokoknya tentukan tanggal dulu." Ternyata pegawai negeri sangat efisien. Bong Chul-hee pun pergi dengan gaya, mengatakan akan pulang menyiapkan pernikahan. Hana hanya bisa melongo. Sialnya, dia juga mengetahui bahwa mantan pacarnya, Ki Jun, ternyata adalah ketua baru tim penyemangat pernikahan. Hana berusaha menghindari berduaan dengan Ki Jun, tapi malam hari saat kembali ke kantor untuk mengambil ponsel yang tertinggal, Ki Jun malah memegang tangannya dengan penuh perasaan. Hana mendekat dengan tatapan ambigu, membuat Ki Jun berharap, tapi Hana dengan dingin mengatakan bahwa dia sudah melupakan masa lalu. Hana benar-benar tegas, tapi Ki Jun malah teringat saat Hana mencoba gaun pengantin 3 tahun lalu. Saat itu Hana sangat cantik, dan Ki Jun merasa dirinya akan bahagia. Sekarang, meski sudah ditolak terang-terangan, Ki Jun tidak berniat menyerah. Keesokan harinya bahkan datang ke asrama pegawai, mengatakan ingin membantu Hana beres-beres. Asrama ini memang disediakan untuk Bong Chul-hee selama masa kencan buta. Di asrama, Ki Jun dengan cekatan membantu Hana mengganti lampu, lalu mengajaknya makan malam, tapi Hana tetap menolak. Di pulau, Bong Chul-hee sudah menyiapkan pakaian, membawa banyak lauk kesukaan Hana, dan berencana membawa keponakan-keponakannya ke kota. Keesokan paginya, Hana menjemput Bong Chul-hee dan 2 anak itu. Bong Chul-hee kembali bertanya apakah jika kencan butanya gagal, Hana akan bertanggung jawab. Hana hanya tertawa canggung dan mengalihkan pembicaraan, lalu membawa mereka ke asrama. Bong Chul-hee mengundang Hana makan bersama, dan karena masakan rumahan Bong Chul-hee sangat enak, Hana sampai menghabiskan 1 baskom nasi besar. Saat hendak pergi, mantan pacar Ki Jun muncul lagi. Bong Chul-hee langsung memeluk Hana berpura-pura mesra. Ki Jun menjelaskan statusnya sebagai ketua tim. Bong Chul-hee langsung melepaskan Hana dan bersikap sopan. Ki Jun dengan nada menggoda mengatakan kepada Hana bahwa dia juga pindah ke asrama pegawai, tinggal di sebelah kamar Bong Chul-hee. Senin saat masuk kerja di bawah pimpinan Ki Jun, seluruh tim mulai menyeleksi kandidat kencan buta untuk Bong Chul-hee. Dalam setengah hari, tim menerima beberapa formulir pendaftaran dari wanita yang ingin bertemu Bong Chul-hee. Untuk mencocokkan kebutuhan Bong Chul-hee, Hana meminta Bong Chul-hee mengisi kuesioner kencan buta. Setiap pertanyaan ada 2 pilihan. Bong Chul-hee harus memilih yang disukai. Misalnya lebih suka pasangan yang lengket atau punya ruang sendiri dan sebagainya. Setiap pertanyaan dijawab dengan serius oleh Bong Chul-hee. Tim juga membantu menyeleksi wanita, namun kebanyakan dari mereka punya tujuan tertentu. Misalnya ingin mempromosikan channel mereka sendiri. Akhirnya hanya tersisa 1 wanita yang cukup cocok. Saat membantu Bong Chul-hee menyeleksi pasangan, Hana juga memikirkan tentang pernikahannya sendiri. Sebenarnya, sebelum mantan pacarnya berselingkuh, Hana juga pernah membayangkan kehidupan pernikahan yang indah dan hangat. Membayangkan ada pria yang memasakkan makanan rumahan untuknya. Sekarang, meski impian itu sudah pupus, Hana tidak menyesali pilihannya saat ini. 2 hari lagi adalah hari kencan buta. Bong Chul-hee menghubungi Hana, berharap Hana menemaninya ke mall untuk memilih pakaian yang cocok. Hana tentu saja setuju. Ternyata selera Bong Chul-hee tidak bagus. Hana akhirnya memilihkan kemeja putih untuknya, tapi malah melihat punggung Bong Chul-hee penuh bekas luka. Setelah membeli pakaian, Hana menasihati Bong Chul-hee agar tidak terlalu gugup saat kencan buta besok. Bong Chul-hee kembali bercanda. "Toh kamu pernah bilang aku tunanganmu." Mereka bercanda dan adegan itu dilihat oleh Ki Jun yang langsung merasa cemburu. Di sisi lain, putri seorang presiden grup perusahaan, Oh Jina, juga sedang melakukan kencan buta, tapi belum menemukan pasangan yang cocok. Hari itu, Oh Jina baru saja menolak seorang pria. Dan saat berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba seorang pria berteriak hati-hati dan menariknya ke samping. Ternyata Oh Jina hampir tertimpa helm yang jatuh.
Dan pria yang menolongnya yang tampak seperti anak orang kaya ternyata adalah Bong Chul-hee. Beberapa jam sebelumnya, Bong Chul-hee baru saja meluruskan rambut keriting alaminya. Dan benar saja, gaya rambut menentukan nasib. Setelah meluruskan rambut, Bong Chul-hee langsung berubah seperti aktor utama drama Korea. Namun, hanya 2 detik kemudian, seember air tiba-tiba disiram dari atas, membuat Bong Chul-hee basah kuyup. Tapi yang dikhawatirkan Bong Chul-hee bukan dirinya sendiri, melainkan luka kecil di tangan Oh Jina. Meski lukanya kecil, Bong Chul-hee tetap mengeluarkan 2 plester dan memberikannya pada Oh Jina, lalu pergi dengan santai. Karena insiden air itu, Bong Chul-hee kembali ke penampilan lamanya, mengenakan kemeja kotak-kotak dan jaket tebal, kembali menjadi pria keriting yang polos. Demi memberi kesan baik pada pasangan kencan buta, Bong Chul-hee berencana menceritakan beberapa lelucon garing, tapi Hana langsung melarang, menyarankan agar Bong Chul-hee bersikap alami saja. Untuk mengamati perkembangan kencan buta Bong Chul-hee, seluruh anggota tim pura-pura menjadi tamu di restoran. Tak lama kemudian, pasangan kencan buta Bong Chul-hee datang, seorang wanita cantik yang berbicara lembut. Wanita itu mengatakan ingin berpacaran dengan pria yang seperti masakan rumahan, berharap bisa berbagi 3 kali makan sehari dengan pasangan, merasakan kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar itu, Bong Chul-hee diam-diam menggosok tangannya, karena keahliannya memang memasak masakan rumahan, dan dia sangat setuju dengan pandangan wanita itu tentang cinta dan pernikahan. Saat Bong Chul-hee berbicara dengan wanita itu, seluruh anggota tim mengamati dengan cemas, khawatir kencan buta kali ini akan gagal. Untungnya, menurut hasil pengamatan diam-diam, pertemuan mereka berjalan lancar, bahkan sudah berjanji untuk bertemu lagi. Setelah kencan buta, Hana mengajak Bong Chul-hee makan masakan rumahan. Tapi kali ini bukan di rumah, melainkan di sebuah restoran. Bong Chul-hee mencicipi dan merasa rasanya luar biasa, benar-benar seperti masakan rumahan. Hana berkata, masakan rumahan tidak harus dimakan di rumah, asalkan makan bersama orang yang nyaman dan disukai. Apapun yang dimakan akan terasa seperti masakan rumahan. Pemilik restoran ini adalah teman dekat Hana, seperti keluarga sendiri, sehingga setiap malam Hana suka makan di sini sebelum pulang. Bong Chul-hee pun terharu, menyampaikan pendapatnya bahwa sama seperti Hana, dia juga menganggap masakan rumahan sangat penting. Pada kuesioner kencan buta hari ini pada kolom "Apa arti pernikahan?", Bong Chul-hee menulis, pernikahan adalah masakan rumahan. Sama seperti Hana, dia mendambakan kebahagiaan yang sederhana dan penuh makna, berharap bisa berbagi makan dengan pasangan secara nyaman. Mendengar kata-kata hangat dari Bong Chul-hee, Hana teringat ucapan wanita kencan buta yang sangat terkesan pada Bong Chul-hee. Saat bertemu, Bong Chul-hee selalu menyajikan air hangat, bukan air dingin. Hal-hal kecil ini membuat orang merasakan kehangatan di balik penampilan polos Bong Chul-hee. Mengingat pujian wanita itu, Hana tak bisa menahan diri untuk menatap Bong Chul-hee dengan tatapan sedikit jatuh cinta. Dalam kehidupan sehari-hari, Bong Chul-hee suka mengajak keponakan-keponakannya jalan-jalan. Suatu hari, sebuah bus TK mogok di pinggir jalan, anak-anak pun tertahan di sana. Melihat itu, Bong Chul-hee segera mendorong troli supermarket, membiarkan anak-anak duduk di dalamnya, atau menggandeng tangan mereka, seperti ayah asuh yang menyeberangkan anak-anak. Hana yang kebetulan lewat melihat pemandangan itu, semakin merasa bahwa Bong Chul-hee yang polos dan sederhana sebenarnya sangat menggemaskan. Adegan Bong Chul-hee menyeberangkan anak-anak difoto oleh orang yang lewat dan diunggah ke internet. Berkat foto-foto hangat itu, Bong Chul-hee kembali menjadi selebriti internet, bahkan mendapat julukan baru, pria belanja yang imut. Oh Jina melihat berita itu dan menyadari bahwa pria belanja itu adalah pangeran keriting yang menolongnya siang itu, membuat hatinya kembali berdebar. Malam harinya dia datang ke asrama tempat Bong Chul-hee tinggal. Kebetulan Hana juga ada di sana. Namun saat Hana membuka pintu, dia terkejut karena Oh Jina adalah wanita yang dulu berselingkuh dengan mantan pacarnya, Ki Jun. 3 tahun lalu, saat itu juga Ki Jun datang. Melihat kedua orang yang pernah mengkhianatinya, hati Hana langsung dipenuhi amarah. Namun Oh Jina tidak peduli dengan masa lalu. Dengan senyum lebar memberikan keranjang buah kepada Bong Chul-hee.
Kemarin aksi Bong Chul-hee menggunakan troli supermarket untuk mengangkut anak-anak TK secara tidak sengaja menjadi promosi yang luar biasa. Dan supermarket itu adalah milik keluarga Oh Jina. Sebelum pergi, Oh Jina berkata kepada Hana, "Sampai jumpa lagi." Tapi Hana tetap dingin, sama sekali tidak ingin terlibat lagi dengan Oh Jina. Namun sebelum pulang, Oh Jina menunggu di luar, berharap bisa duduk dan berbicara dengan Hana. Oh Jina membicarakan masa lalu, tapi Hana tetap menunjukkan wajah dingin. Dengan tegas mengatakan bahwa dia sama sekali tidak penasaran dengan apa yang terjadi antara mantan dan Oh Jina. Namun Oh Jina bisa melihat bahwa Hana bukan tidak penasaran, tapi takut. Takut mengetahui alasan sebenarnya mengapa dia putus dengan mantan. Malam itu, kata-kata Oh Jina terus terngiang di kepala Hana. Beberapa tahun lalu, setelah mengetahui pacarnya berselingkuh, pacarnya langsung mengganti nomor ponsel, bahkan menjual rumah baru yang akan mereka tempati setelah menikah. Sejak saat itu, Hana benar-benar mati rasa terhadap mantannya. Tapi sebenarnya, Hana salah paham pada mantannya. Saat ini, mantan pacar Ki-jun sedang berbicara dengan Oh Jina secara pribadi. Oh Jina meminta bantuan Ki-jun agar dia bisa kencan buta dengan Bong Chul-hee. Beberapa hari lalu sejak bertemu Bong Chul-hee di jalan, Oh Jina sudah jatuh cinta pada pria polos dan tulus itu. Pada rapat tim penyemangat pernikahan keesokan harinya, Ki-jun memberitahu anggota tim bahwa Oh Jina ingin kencan buta dengan Bong Chul-hee. Benar saja, begitu mendengar itu, Hana langsung menolak. Menurut Hana, lingkungan hidup Bong Chul-hee dan Oh Jina terlalu berbeda. Dia yakin wanita kaya seperti Oh Jina tidak mungkin benar-benar tulus pada Bong Chul-hee. Ki-jun pun mengungkapkan isi hatinya. Alasan dia mengajukan ide ini adalah agar Hana bisa segera keluar dari kelompok pendorong pernikahan. Dia berharap Hana bisa bahagia. Namun Hana hanya tersenyum meremehkan, langsung menolak kepura-puraan mantan pacarnya. Malam hari, mengingat kata-kata Hana, Ki-jun di restoran, sambil melihat foto pernikahan mereka di masa lalu. Sambil minum sendirian, Hana datang. Ki-jun yang mabuk meminta maaf pada Hana, dan dalam keadaan mabuk, ia mengungkapkan alasan sebenarnya kejadian di masa lalu. Ternyata, menjelang pernikahan waktu itu, keluarga Ki-jun bangkrut. Demi melunasi hutang ayahnya, Ki-jun terpaksa menjual rumah baru mereka. Karena tidak sanggup menghadapi dan menanggung semua itu, Ki-jun meminta Oh Jina untuk berpura-pura berselingkuh dengannya, agar Hana mau meninggalkan dirinya yang sudah jatuh miskin. Ki-jun masih ingat, dulu saat Hana bekerja di biro jodoh, ia pernah berkata, "Orang dari kelas bawah jika menikah maka kemalangan akan datang." Sayangnya, saat itu Ki-jun benar-benar menjadi orang kelas bawah seperti yang dikatakan Hana. Setelah berkata demikian, Ki-jun yang mabuk langsung terjatuh ke lantai. Kebetulan Bong Chul-hee datang ke restoran dan langsung menggendong Ki-jun pulang. Tengah malam, Hana tidak bisa tidur memikirkan kata-kata Ki-jun. Jika dulu Ki-jun jujur padanya, apakah ia sanggup menanggung semuanya? Apakah ia bisa menikah dalam keadaan benar-benar miskin? Untuk pertanyaan ini, Hana belum punya jawaban. Keesokan paginya, Hana bertanya pada Bong Chul-hee, apakah ia mau menikah dengan seseorang yang lebih kaya darinya? Tak disangka, Bong Chul-hee langsung menjawab mau. Hana agak tidak puas, tak menyangka Bong Chul-hee yang terlihat polos juga mata duitan. Bong Chul-hee menjelaskan, tidak perlu punya prasangka terhadap kondisi ekonomi seseorang. Yang ia pedulikan bukan banyaknya uang, melainkan apakah hati orang itu kaya atau tidak. Hana mengangguk setuju, dan karena sikap Bong Chul-hee, kelompok pendorong pernikahan menerima pendaftaran pernikahan dari Oh Jina. Saat Hana melihat formulir pendaftaran Oh Jina, tertera gaji tahunan 300 juta, rumah pribadi 80 pyong, benar-benar wanita kaya dan cantik. Syarat pasangan idaman yang ia tulis, seperti rambut keriting, bisa mengurus anak, semuanya mengarah pada Bong Chul-hee. Selain Bong Chul-hee, Oh Jina tidak punya syarat lain. Hana pun berjanji akan mengunggah profil Oh Jina setelah proses verifikasi selesai. Setelah itu, Hana memberitahu Bong Chul-hee maksud Oh Jina. Bong Chul-hee tidak terkejut,
ia tidak mempermasalahkan apakah pasangannya orang kaya atau orang biasa. Yang terpenting adalah orang itu sendiri. Hana memberitahu Bong Chul-hee bahwa Oh Jina bukan orang jahat. Bong Chul-hee pun berkata, kalau begitu ia akan memperlakukan Oh Jina sama seperti yang lain dan akan mempertimbangkan Oh Jina dengan sungguh-sungguh. Sambil membantu Bong Chul-hee mencari jodoh, perasaan Hana sendiri juga tampaknya mulai berkembang. Setelah kesalahpahaman soal perselingkuhan dengan Ki Jun terungkap, hubungan mereka jadi sedikit ambigu. Di dalam lift, Hana dan Ki Jun berdiri berdekatan. Ki Jun sengaja melindungi Hana dengan tangannya di dinding lift. Meski Hana berkata melupakan masa lalu baik untuk mereka berdua, wajahnya tetap menunjukkan kegembiraan. Malam hari, Ki Jun minum bersama Oh Jina. Oh Jina tampak gelisah sambil memegang ponsel. Setelah mengajukan formulir pendaftaran, Oh Jina seharusnya bisa menekan tombol ingin dipasangkan di sistem aplikasi. Tapi ia belum juga menekan. Alasannya, ia khawatir apa yang ia miliki akan membuat Bong Chul-hee merasa tertekan. Di sisi lain, Ki Jun juga terus memikirkan Hana. Merasa Han akhir-akhir ini terlalu dekat dengan Bong Chul-hee dan ia harus mencari cara agar mereka berdua menjauh. Selain Bong Chul-hee, gadis muda Li Yuan juga mengajukan formulir ke bagian pendorong pernikahan, berharap bisa dibantu menemukan pasangan. Namun setelah melihat formulirnya, ternyata Li Yuan adalah generasi 2000-an dan baru berusia 20 tahun. Meski masih muda, pandangan Li Yuan tentang pernikahan sangat realistis. Ia mensyaratkan pasangannya harus orang kaya atau berpenghasilan tinggi. Setelah mengajukan formulir, Li Yuan sering menelepon bagian pendorong pernikahan menanyakan perkembangan. Melihat bagian itu lamban dan belum juga memberi kabar, Li Yuan marah-marah datang menuntut, merasa cukup memilih satu pria dengan syarat terbaik dari semua pendaftar pria untuk dikenalkan padanya. Menurut Li Yuan, di masyarakat kapitalis, tentu saja yang utama adalah kondisi ekonomi. Selain itu tidak penting. Bahkan Li Yuan punya trik sendiri menilai pria. Ia hanya melihat sepatu pria, menurutnya dari sepatu saja bisa tahu tingkat kekayaan dan status sosial pria. Demi impian menikah dengan orang kaya, Li Yuan diam-diam melihat formulir pendaftar pria dan menemukan seorang pria lajang kaya. Malam itu, Li Yuan mengajak pria itu bertemu. Ternyata pria itu adalah pria paruh baya yang penampilannya tidak menarik. Li Yuan langsung bertanya pekerjaan dan penghasilan pria itu. Setelah tahu pria itu berpenghasilan 20 miliar setahun dan punya 5 mobil mewah, Li Yuan hampir yakin pria itu benar-benar kaya. Tak disangka, pria itu juga punya syarat untuk wanita. Misalnya berat badan harus di bawah 45 kg, tidak boleh gemuk, harus berambut panjang lurus hitam, dan lain-lain. Pria itu terang-terangan berkata ia akan mengurus keuangan, sedangkan wanita harus menjaga bentuk tubuh. Tidak hanya itu, pria itu bahkan meminta malam itu bisa berduaan dengan Li Yuan untuk memastikan apakah Li Yuan memenuhi syaratnya. Li Yuan langsung marah dan pergi, tapi pria itu tetap memaksa. Saat itu Hana dan Bong Chul-hee datang. Ternyata rekan kerja Hana kebetulan melihat Li Yuan bertemu pria itu diam-diam. Rekan kerja itu membongkar bahwa penghasilan pria itu yang tertulis di data adalah palsu. Melihat itu, pria itu pun pergi dengan kesal. Hana menasihati Li Yuan bahwa syarat materi bisa hilang kapan saja. Bong Chul-hee juga berkata, yang penting bukan status pasangan, tapi menemukan seseorang yang bisa menemani dan membahagiakan kita dalam jangka panjang. Li Yuan mengangguk mengerti. Hana juga tersentuh oleh kata-kata Bong Chul-hee. Tampaknya yang paling penting memang seperti yang dikatakan Bong Chul-hee, yaitu kekayaan hati. Malam itu Hana memberitahu Ki Jun bahwa bagi Oh Jina, yang paling dikhawatirkan Bong Chul-hee adalah jika syarat materi luar Oh Jina hilang, apakah hubungan itu masih bisa bertahan. Mendengar itu, Ki Jun mendekati Hana, menatapnya dengan lembut dan berkata, sekarang ia juga bisa melakukannya, bisa mengabaikan syarat materi luar. Semalam dari Bong Chul-hee, Hana menyadari pentingnya kekayaan hati. Malam itu saat hendak menemui Bong Chul-hee, ia melihat Bong Chul-hee dibawa 2 bodyguard ke sebuah mobil. Mengingat bekas luka di punggung Bong Chul-hee dan lain-lain, tanpa sadar Hana mulai curiga pada Bong Chul-hee. Karena itu, saat rapat kelompok pendorong pernikahan,
Hana jadi tidak fokus dan pikirannya melayang-layang. Dalam rapat, semua anggota kelompok sepakat memilih Bong Chul-hee sebagai duta promosi proyek pendorong pernikahan. Hana dan ketua kelompok sekaligus mantan pacar Ki-jun bertanggung jawab atas pemotretan promosi Bong Chul-hee. Sebelum pemotretan, Bong Chul-hee tampak penuh pikiran. Sebenarnya, malam sebelumnya Bong Chul-hee diundang ke rumah seorang ketua. Dalam percakapan, ketua itu sangat peduli pada perkembangan kencan Bong Chul-hee. Tampaknya mereka punya hubungan di masa lalu, bahkan menyebut seseorang yang menjadi ganjalan di hati Bong Chul-hee. Hana masuk ke ruang rias mencari Bong Chul-hee. Sekali lagi melihat bekas luka di punggung Bong Chul-hee. Bong Chul-hee tetap santai, merasa Hana aneh karena suka melihat tubuhnya. Saat itu Bong Chul-hee sudah berganti pakaian dan menata rambut, turun ke bawah. Hana langsung terkejut melihat Bong Chul-hee yang mengenakan setelan jas, rambut keritingnya diluruskan. Seluruh tubuhnya tampak bersinar, benar-benar seperti dewa pria. Selanjutnya Bong Chul-hee mulai pemotretan promosi. Karena belum pernah difoto, tubuh Bong Chul-hee kaku dan tidak bisa berpose dengan baik. Fotografer pun meminta Hana maju ke depan kamera untuk membantu Bong Chul-hee berpose. Saat Hana hendak maju, Ki-jun tiba-tiba mengajukan diri untuk menggantikan Hana membantu Bong Chul-hee berpose. Bagi Ki-jun, ia sama sekali tidak ingin Hana terlalu dekat dengan Bong Chul-hee. Dengan bantuan Ki-jun, Bong Chul-hee langsung jadi lebih luwes. Beberapa kali pemotretan langsung menghasilkan pose sempurna seperti sedang melamar seseorang. Saat pemotretan berlangsung, situs web kelompok pendorong pernikahan bermasalah sehingga data pendaftaran tidak bisa diunggah. Kepala bagian kelompok menghubungi perusahaan pengelola situs, ternyata perusahaannya sudah tutup dan kabur. Kepala bagian memohon pada anggota kelompok agar tidak memberitahu ketua kelompok, kalau tidak dirinya pasti kena hukuman. Saat itu Li Yuan yang ingin menikah dengan orang kaya memperkenalkan pamannya pada kelompok. Katanya, pamannya adalah insinyur komputer yang pasti bisa memperbaiki situs web bermasalah. Tapi saat itu, pemotretan sudah selesai. Untuk membantu kepala bagian mengulur waktu, Hana mengajak Ki-jun ke percetakan mengambil poster promosi yang sudah jadi. Setelah itu mereka menemui Bong Chul-hee. Beberapa hari lalu, Bong Chul-hee bekerja sebagai koki di restoran teman Hana. Hana menempelkan poster di dalam restoran sambil bertanya pada Bong Chul-hee apakah ada sesuatu yang terjadi. Bong Chul-hee tetap santai, setengah bercanda menjawab pertanyaan Hana. Hana tersenyum, berkata akan mencoba mempercayai Bong Chul-hee. Setelah mengulur waktu, situs web kelompok masih belum diperbaiki. Saat ketua kelompok tidak ada, Hana menemui paman Li Yuan, berjanji jika situs web bisa segera diperbaiki, ia akan membantu mencarikan jodoh untuk pamannya. Kebetulan, saat memperbaiki situs, paman itu langsung jatuh cinta pada seorang wanita cantik yang datang mengajukan formulir. Saat itu juga, karena dorongan cinta, paman itu dengan cepat memperbaiki situs web. Hana lalu mengirim pesan pada Bong Chul-hee. Kemarin, setelah ragu-ragu, Oh Jina akhirnya menekan tombol hati pada profil Bong Chul-hee di situs web. Jika Bong Chul-hee ingin melanjutkan dengan Oh Jina, ia harus mengonfirmasi hati itu dan menerima pencocokan. Melihat foto Oh Jina di situs, Bong Chul-hee teringat perhatian ketua pada urusan pernikahannya semalam. Saat itu, Oh Jina datang ke restoran. Bong Chul-hee memasakkan makanan lezat untuk Oh Jina. Oh Jina bertanya pada Bong Chul-hee kenapa belum menerima pencocokan hati darinya, apakah karena tidak suka pada dirinya. Bong Chul-hee menggeleng, karena ia melihat jawaban Oh Jina di kartu data tentang arti pernikahan. Menurut Oh Jina, pernikahan adalah urusan besar yang harus dijalani seumur hidup dengan saling percaya. Sebagai wanita kaya, Oh Jina sudah sering bertemu pria yang mendekatinya demi uang. Orang seperti itu tidak bisa ia percaya. Selanjutnya, Oh Jina bercanda. Apakah keponakan Bong Chul-hee sebenarnya anak kandungnya? Tak disangka, Bong Chul-hee malah bilang iya, membuat Oh Jina kaget hingga menumpahkan air ke meja. Bong Chul-hee buru-buru mengelap air, menjelaskan bahwa ia hanya menganggap keponakan-keponakannya seperti anak sendiri. Melihat pria polos dan lucu di depannya, hati Oh Jina kembali berdebar.
Jam tangan pengukur detak jantung juga menunjukkan detak jantung Bong Chul-hee meningkat saat menatap Oh Jina. Oh Jina berharap Bong Chul-hee mau berkencan dengannya, ingin lebih mengenal pria ini. Di sisi lain, sebelum pulang kerja, Ki Jun sengaja menahan Hana. Ternyata Ki Jun sudah tahu Hana seharian membantu kepala bagian mengulur waktu. Tapi Ki Jun tidak marah, malah dengan lembut mengajak Hana makan malam bersama. Hana tidak setuju, malah mengajak Ki Jun ke tempat lain. Itu adalah sebuah jalan, juga tempat mereka dulu sering berkencan. Tempat itu penuh kenangan masa pacaran mereka. Sampai sekarang, Hana masih ingat dulu Ki Jun menyatakan cinta di sebuah kafe di jalan itu. Sambil mengenang masa lalu, untuk pertama kalinya Hana meminta maaf pada Ki Jun. Jika dulu sebelum menikah ia tahu keluarga Ki Jun bangkrut, ia pasti tidak bisa menerima. Namun sekarang, waktu sudah berlalu, baik Hana maupun Ki Jun sudah bukan diri mereka yang dulu. Kini, Hana berharap masa lalu bisa berlalu bersama angin, dan ingin hanya menjaga hubungan senior-junior dengan Ki Jun. Setelah berpamitan, Hana berjalan pulang, tapi merasa ada yang mengikutinya. Karena panik, Hana bersembunyi di sudut, dan ternyata Bong Chul-hee ada di depannya. Karena ketakutan, kaki Hana lemas. Bong Chul-hee pun mengantarnya pulang. Hana bertanya pada Bong Chul-hee, kenapa muncul di dekat rumahnya? Apakah ada yang ingin dikatakan? Setelah ragu sejenak, Bong Chul-hee berbohong, bilang hanya sedang jalan-jalan. Keesokan harinya, dalam rapat kelompok pendorong pernikahan, Ki Jun memberitahu anggota kelompok bahwa pria kutu buku yang kemarin membantu memperbaiki situs web sudah mengajukan formulir pernikahan, berharap bisa dibantu menemukan jodoh. Hana mengatur agar kencan pria kutu buku itu diadakan di restoran tempat Bong Chul-hee bekerja. Melihat poster promosi di dinding, pria kutu buku itu mengenali Bong Chul-hee sebagai duta promosi, lalu mengungkapkan isi hatinya pada Bong Chul-hee. Bagi pria kutu buku, ia suka kejujuran, berharap bisa menemukan cinta yang tulus, seperti pemrograman komputer. Selama ada input, pasti ada output. Sikap pria kutu buku terhadap cinta membuat Bong Chul-hee terinspirasi. Memang benar, jika berbohong akan muncul rahasia, jika terlalu banyak rahasia akan timbul kesalahpahaman. Dengan dorongan Bong Chul-hee, pria kutu buku itu berani menekan tombol hati pada profil wanita cantik yang ia sukai. Untungnya, wanita itu langsung menerima pencocokan. Keesokan harinya, dengan pengaturan Hana dan lainnya, pria kutu buku dan wanita cantik itu mulai kencan resmi. Melihat keduanya agak gugup, Bong Chul-hee pun maju merekomendasikan menu. Mungkin karena jodoh, pria kutu buku dan wanita cantik itu sangat cocok. Dalam obrolan mereka menemukan bahwa satu sama lain adalah tipe pasangan idaman. Melihat mereka akrab dan tertawa bersama, hati Hana campur aduk. Kini, ia semakin menyadari pentingnya kepercayaan, bahwa kepercayaan antara dua orang harus saling timbal balik. Malam hari saat pulang, keponakan Bong Chul-hee yang cerdas berkata pada Bong Chul-hee, dalam cinta yang terpenting adalah timing. Setelah diingatkan keponakannya, Bong Chul-hee buru-buru datang ke depan rumah Hana, mengatakan ingin jujur pada Hana tentang sesuatu. Namun, sebelum sempat bicara, tiba-tiba mobil di garasi berbunyi. Bong Chul-hee segera melindungi Hana seperti seorang pria sejati, dengan lembut memintanya jangan melihat. Hana tidak tahu, di bodi mobil di belakangnya ada tulisan hinaan dengan cat. Polisi memeriksa CCTV, tapi pelaku menutupi wajah dengan payung sehingga tidak terlihat jelas. Setelah kejadian itu, Bong Chul-hee pun mengungkapkan rahasia hatinya pada Hana. Ternyata, sampai 5 tahun lalu, Bong Chul-hee adalah seorang pemadam kebakaran di Seoul. Suatu kali saat bertugas, pacarnya menelepon memintanya pulang untuk bertemu orang tua kedua belah pihak. Namun Bong Chul-hee tetap fokus memadamkan api, pacarnya pun marah dan berkata putus. Beberapa hari lalu, pria berbaju hitam yang menemui Bong Chul-hee adalah sekretaris yang dikirim seorang ketua. Saat itu, Bong Chul-hee menyelamatkan ketua itu dari kebakaran dengan mempertaruhkan nyawa. Bekas luka di punggungnya didapat saat itu. Sayangnya, malam itu pacarnya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sejak itu, Bong Chul-hee mengundurkan diri dan meninggalkan Seoul, tinggal di pulau. Hana menepuk lengan Bong Chul-hee dengan lembut.
menenangkan bahwa bagaimanapun juga Bong Chul-hee adalah orang baik. Malam itu, Hana tidak bisa tidur, terus teringat adegan Bong Chul-hee melindunginya malam ini. Keesokan harinya, Hana membawa mobilnya ke bengkel. Montir berkata mobil itu sudah terlalu tua, menyarankan Hana untuk melepas perasaan pada mobil pertamanya dan mencoba membeli yang baru. Hana pun merenung, hubungan antar manusia juga ada masa kadaluarsanya. Saat ini, ia tidak tahu apakah harus melepaskan masa lalu dan melangkah maju atau merangkul kehidupan baru. Saat bekerja, Oh Jina, wanita kaya, sudah menunggu di kantor sejak pagi karena sudah cocok dengan Bong Chul-hee. Oh Jina berharap Hana bisa segera mengatur kencan dengan Bong Chul-hee besok dan meminta waktu serta tempat kencan ditentukan sendiri tanpa kehadiran staf kelompok pendorong pernikahan. Pada hari kencan, dengan hati berdebar, Oh Jina sudah menunggu di bawah rumah Bong Chul-hee sejak pagi, lalu mengantar Bong Chul-hee ke tempat kencan. Di dalam mobil, Bong Chul-hee menceritakan bahwa ia pernah menjadi pemadam kebakaran, tapi belum selesai bicara. Oh Jina sudah menyimpulkan sendiri bahwa Bong Chul-hee berhenti kerja karena gajinya kecil. Demi kencan dengan Bong Chul-hee, Oh Jina menyewa seluruh restoran. Saat mengobrol, mereka membicarakan tipe pasangan idaman masing-masing. Bong Chul-hee suka pasangan yang meski sudah tidak lagi berbunga-bunga, tetap bisa merencanakan masa depan bersama. Sebaliknya, Oh Jina tampaknya masih penuh fantasi pribadi tentang cinta. Ia suka orang yang menarik dan membuatnya penasaran. Saat mereka kencan, Hana sedang menikmati akhir pekan langka. Tapi anehnya, meski sudah menantikan akhir pekan, yang ada di pikiran Hana justru perkembangan kencan Bong Chul-hee dan Oh Jina. Agar tidak terus berpikir, Hana memutuskan kembali ke kehidupan lamanya. Mulai belajar menyanyi lagi di akademi musik, pergi ke toko buku, dan sebagainya. Namun di sepanjang jalan, seorang pria misterius diam-diam terus membuntuti Hana. Di toko buku, pria itu melaporkan semua aktivitas Hana hari itu pada seseorang. Tak disangka, Hana memergokinya di tempat. Pria itu buru-buru menjelaskan dan menghubungi seseorang. Dan ternyata, orang di ujung telepon itu adalah Bong Chul-hee. Ternyata pria itu adalah teman yang dikirim oleh Bong Chul-hee untuk melindungi Hana. Melihat Bong Chul-hee terus-menerus menerima telepon dan pesan karena Hana, Oh Jina menunjukkan ekspresi tidak senang. Saat jam makan siang, Hana dan pria itu pergi ke restoran milik sahabatnya, namun ternyata mantan pacar Kijun juga ada di sana. Beberapa jam sebelumnya, demi bisa kebetulan bertemu Hana di akhir pekan, Kijun sengaja datang ke restoran itu. Saat ini melihat wanita yang masih ia cintai berjalan bersama pria lain, Kijun terus memperhatikan ke arah Hana. Sahabat Hana yang pandai membaca situasi langsung menarik Kijun keluar dari restoran. Saat kencan buta, Oh Jina menyinggung soal keponakan-keponakan Bong Chul-hee. Bong Chul-hee mengakui bahwa orang tuanya sudah meninggal sejak ia kecil. Ia dan kakaknya saling bergantung, dan kini setelah kakaknya tidak ada, ia merasa wajib merawat keponakan-keponakannya. Oh Jina tidak mengatakan secara langsung, namun dari ucapannya terlihat ia agak keberatan dengan keberadaan keponakan-keponakan itu, merasa kedua anak itu akan membawa masalah di masa depan Bong Chul-hee, dan jika menikah pun akan menambah tekanan bagi dirinya. Sementara itu, setelah Kijun pergi, sahabat Hana mencoba menjodohkan Hana dengan teman Bong Chul-hee, Sung Chan, yang masih muda dan lajang. Sahabat Hana dengan tidak sabar bertanya apakah Sung Chan bersedia ikut program pernikahan pemerintah kota. Sung Chan tidak menolak ide pernikahan, tapi mengaku saat ini jiwanya belum stabil. Bahkan dalam urusan cinta pun selalu hanya sebentar saja, apalagi soal pernikahan. Namun kini, Sung Chan tampaknya tertarik pada sahabat Hana, berharap bisa bertemu pacar tipe kakak yang dewasa dan cantik seperti sahabat Hana. Saat sahabat dan Sung Chan mengobrol, Hana tampak penuh pikiran. Memang, cinta bisa bertahan dengan perasaan berbunga-bunga, tapi pernikahan adalah hal yang berbeda. Setelah perasaan berbunga-bunga dalam cinta menghilang, dengan apa hubungan itu bisa dipertahankan? Untuk hal ini, Hana belum menemukan jawabannya. Malam harinya,
Kencan buta antara Bong Chul-hee dan Oh Jina hampir selesai. Namun di perjalanan pulang, Oh Jina kembali meminta Bong Chul-hee menemaninya ke bar. Bong Chul-hee sebenarnya tidak ingin, tapi akhirnya luluh dan setuju. Saat minum, Oh Jina kembali menyatakan perasaannya. Ia sangat menyukai Bong Chul-hee karena perasaan berbunga-bunga yang ia rasakan saat bersama Bong Chul-hee tidak bisa digantikan. Sementara itu, Ki Jun menunggu di bawah rumah Hana, memberitahu bahwa Oh Jina membawa Bong Chul-hee ke bar. Konon, Oh Jina tidak pernah membawa teman ke sana. Tampaknya kencan buta ini sangat menjanjikan. Namun Hana diam-diam merasa tidak senang. Khawatir Oh Jina berniat membuat Bong Chul-hee mabuk dan melakukan sesuatu. Memikirkan itu, Hana mempercepat langkah menuju bar, berniat mengintip perkembangan kencan mereka. Di dalam bar, Oh Jina yang mabuk bersandar di bahu Bong Chul-hee, dan adegan itu tepat terlihat oleh Hana. Saat Hana hendak mendekat, tiba-tiba Sung Chan muncul dan menariknya keluar. Sung Chan sudah berjanji pada Bong Chul-hee untuk mengantar Hana pulang dengan selamat. Karena sudah larut malam dan demi menghindari bahaya, Sung Chan langsung memesan taksi untuk Hana dan memintanya segera pulang. Setelah sampai di rumah, Hana tetap sulit tidur. Pikirannya masih dipenuhi soal kencan Bong Chul-hee dan Oh Jina. Tidak mengerti kenapa ia begitu peduli. Keesokan harinya, Sung Chan datang ke balai kota untuk mengajukan permohonan pernikahan. Namun saat berbicara, rekan kerja Hana menyadari bahwa Sung Chan sama sekali tidak punya konsep tentang pernikahan. Bahkan belum siap untuk hidup bersama seseorang seumur hidup. Saat makan siang, Bong Chul-hee membawa bekal untuk Hana, sekaligus melaporkan perkembangan kencan kemarin. Mengetahui bahwa Bong Chul-hee dan Oh Jina hari ini kembali janjian bertemu, Hana kembali menunjukkan ekspresi tidak senang. Malam harinya, polisi membawa hasil penyelidikan kepada Bong Chul-hee. Ternyata pelaku yang mencoret-coret mobil Hana malam sebelumnya adalah seorang pria muda. Setelah melihat wajah pria itu di video, Bong Chul-hee langsung mengenalinya. Ternyata itu adalah adik mantan pacarnya. Baru saja adik itu mengirimkan paket ke rumah Hana. Isinya adalah foto-foto kakaknya dan Bong Chul-hee saat masih pacaran. Bong Chul-hee memberitahu Hana tentang identitas pria itu, namun adik itu tetap tidak terima. Merasa kakaknya baru meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu, dan Bong Chul-hee yang seharusnya menjadi kakak iparnya kini malah terang-terangan mencari pasangan baru. Menurutnya, semua itu karena Hana yang menarik Bong Chul-hee ke Seoul. Adik itu merasa Bong Chul-hee tidak seharusnya melupakan kakaknya begitu saja dan tidak seharusnya mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Bong Chul-hee tidak bisa menjelaskan. Baik cinta masa lalu maupun kematian mantan pacarnya, semuanya tidak pernah ia lupakan. Hana membantu menjelaskan, manusia tidak bisa selamanya hidup dalam kesedihan. Seberat apapun rasa sakit itu tetap harus ada batasnya. Semakin lama dibiarkan hanya akan membuat luka semakin dalam. Pria itu pun merasa terhibur, dan Hana juga mengambil kembali mobilnya yang sudah diperbaiki. Malam itu, Bong Chul-hee naik ke mobil Hana, namun sabuk pengamannya terlalu ketat sehingga tidak bisa dipasang. Hana membantu menarik sabuk, dan seketika tubuh mereka saling mendekat, lalu buru-buru menjauh. Saat itu, hati keduanya sama-sama berdebar. Bong Chul-hee melihat keponakan-keponakannya tampak dibawa pergi oleh seorang pria. Bong Chul-hee langsung panik mencari kedua anak itu. Untungnya mereka ditemukan di halte bus dalam keadaan selamat. Bong Chul-hee berbicara dengan nada serius, khawatir keponakan-keponakannya tertipu orang jahat. Saat itu Hana datang dan dengan nada kakak perempuan menenangkan kedua anak itu. Hana sangat paham betapa pentingnya keponakan-keponakan itu di hati Bong Chul-hee. Sementara Bong Chul-hee sibuk dengan urusan jodohnya, Hana juga melakukan kencan buta dengan seorang pria yang lembut dan perhatian. Keduanya saling menyukai, namun anehnya, Hana selalu merasa tidak nyaman saat bersama pria itu. Keesokan harinya, Bong Chul-hee menelepon Hana, mengatakan ingin mengundang Oh Jina makan di rumah, sekaligus memperkenalkan Oh Jina secara resmi pada keponakan-keponakannya. Hana diam-diam merasa tidak senang, merasa hubungan mereka terlalu cepat. Namun sebagai penanggung jawab, ia tetap setuju dengan ide Bong Chul-hee.
Setelah pulang kerja, Hana pergi berbelanja ke supermarket dan kebetulan bertemu Bong Chul-hee yang juga sedang belanja untuk menjamu Oh Jina. Keduanya pun berbelanja bersama, berbagi resep masakan, mencicipi makanan, bahkan disangka oleh pegawai supermarket sebagai pasangan pengantin baru yang sangat serasi. Dalam perjalanan pulang, wajah Hana tampak sangat santai, merasa sangat nyaman saat bersama Bong Chul-hee. Malam harinya, Oh Jina datang ke rumah Bong Chul-hee untuk makan malam. Keponakan-keponakan Bong Chul-hee juga ada di sana. Oh Jina sengaja menyinggung soal orang tua kedua anak itu. Bahkan bertanya apakah mereka ingin bertemu ayah dan ibu, dan secara halus menyiratkan bahwa paman mereka berbeda dengan orang tua mereka. Bong Chul-hee memasakkan makan malam yang lezat, namun Oh Jina tampak agak keberatan karena mengira malam itu hanya akan berdua saja dengan Bong Chul-hee. Ternyata keponakan-keponakan juga ikut. Meski agak kecewa, Oh Jina tidak mengatakannya. Selain soal keponakan, Oh Jina tetap sangat puas pada Bong Chul-hee. Setelah makan malam, Oh Jina membicarakan soal wawancara yang akan datang. Demi promosi, Balai Kota berencana meminta stasiun TV melakukan liputan khusus tentang kencan mereka. Hana agak menentang, merasa keponakan-keponakan Bong Chul-hee tidak seharusnya dijadikan alat promosi. Namun Oh Jina tidak peduli dengan pendapat Bong Chul-hee, langsung mengatakan bahwa ia sudah setuju untuk diwawancara, demi segera mengumumkan hubungan mereka ke publik. Bong Chul-hee setuju secara lisan, namun saat melihat kedua anak itu dan mengingat ucapan Oh Jina malam ini, ia tampak tidak senang. Keesokan paginya, Bong Chul-hee membawa bekal buatan sendiri untuk Hana, berisi makanan kesukaan wanita, sekaligus meminta pendapat Hana soal wawancara dengan Oh Jina. Sikap Hana agak rumit. Sebagai penanggung jawab kencan mereka, ia tidak terlalu mendukung wawancara itu, merasa Bong Chul-hee dan Oh Jina masih dalam tahap saling mengenal dan belum pantas terlalu diekspos ke media. Namun secara pribadi, Hana justru mendukung wawancara itu, karena jika hubungan mereka diumumkan ke publik, ia akan dianggap berjasa dan bisa segera kembali ke departemen asalnya, kembali ke kehidupan normal. Tak lama kemudian, produser acara wawancara datang ke Balai Kota. Namun berbeda dengan dugaan Hana, produser tidak hanya ingin wawancara, tapi juga membuat film dokumenter tentang Bong Chul-hee dan Hana. Segera Oh Jina tampil di depan kamera dokumenter, menjawab berbagai pertanyaan tentang pernikahan. Menurut Oh Jina, yang ia inginkan bukanlah menantu yang cocok untuk grup perusahaan, bukan pilihan berdasarkan keuntungan, melainkan pasangan yang benar-benar sejiwa. Demi mendapatkan romantisme yang hanya milik berdua, Oh Jina bahkan diam-diam melakukan intrik. Secara pribadi, Oh Jina menemui kakak Bong Chul-hee, ayah keponakan-keponakan itu, dan memberinya sejumlah uang, meminta pria itu membawa kedua anak ke luar negeri. Namun kebetulan, Hana melihat kejadian itu. Hana menentang tindakan Oh Jina. Menurutnya, keponakan-keponakan itu sangat penting bagi Bong Chul-hee, dan Bong Chul-hee ingin bertanggung jawab penuh atas kehidupan kedua anak itu. Oh Jina menuduh Hana terlalu naif, mengingatkan bahwa alasan Hana putus dengan Ki Jun dulu juga karena masalah realitas dalam pernikahan. Bahkan kakak Bong Chul-hee pun sama. Dulu ia dan istrinya berbagi tanggung jawab dalam pernikahan. Namun akhirnya keseimbangan itu dikalahkan oleh kenyataan. Bagi Oh Jina, pernikahan penuh dengan kontradiksi dan krisis, namun setidaknya ia tidak akan membiarkan Bong Chul-hee pusing soal uang, berharap bisa memulai dari nol bersama Bong Chul-hee demi mempertahankan fantasinya tentang pernikahan. Ucapan Oh Jina membuat Hana tidak bisa membantah. Malam harinya, Hana mencari di internet tentang pernikahan dan perceraian. Kebanyakan membahas pentingnya uang dalam pernikahan. Hana pun mulai berpikir, jika tidak ada masalah uang, apakah fantasi tentang pernikahan bisa bertahan lebih lama? Bong Chul-hee juga memikirkan hal yang sama. Ia berbincang dengan sahabat Hana yang pernah bercerai. Dulu, sahabatnya mengira dengan uang bisa bahagia dalam pernikahan. Namun setelah menikah, ia dan suaminya selalu bertengkar soal hal sepele. Meski kecewa dengan pernikahan sebelumnya, sahabat Hana tetap berharap bisa menikah lagi. Namun, kini ia sadar uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Kali ini,
ia ingin menikah dengan orang yang membuatnya merasa nyaman. Sementara itu, dokumenter tentang Bong Chul-hee dan Oh Jina masih terus berlanjut. Karena hasil wawancara sangat baik, wali kota mulai memuji Hana dan berjanji 2 minggu lagi akan memindahkannya ke departemen yang ia inginkan. Melihat jadwal yang sudah ditetapkan, Hana sangat bersemangat. Tinggal menyelesaikan tugas akhir, ia bisa kembali ke kehidupan yang direncanakan. Namun di saat yang sama memikirkan Bong Chul-hee dan semua pengalaman serta pemahamannya tentang pernikahan selama ini, Hana sungguh berharap Bong Chul-hee bisa bahagia. Malam itu fokus dokumenter adalah Bong Chul-hee. Di depan kamera, produser bertanya pada Bong Chul-hee, seperti apa kehidupan pernikahan ideal menurutnya. Bong Chul-hee menjawab, sangat sederhana. Setelah pulang kerja bisa mengobrol, makan, jalan-jalan bersama, saling memberi rasa nyaman dan penyembuhan. Kehidupan sehari-hari yang sederhana itulah yang ia harapkan. Saat syuting, Oh Jina tiba-tiba muncul. Produser pun menambahkan adegan Oh Jina dan Bong Chul-hee berbincang setelah minum. Sebelum syuting, Bong Chul-hee menelepon rumah, namun tidak bisa menghubungi keponakan-keponakannya. Karena khawatir, Bong Chul-hee meminta Hana untuk mengecek ke rumah. Saat Hana tiba, kedua anak itu tidak ada. Hanya ada catatan di meja yang mengatakan mereka dibawa pergi. Hana sadar, pasti kakak Bong Chul-hee yang membawa mereka. Ia segera menghubungi Bong Chul-hee, namun Bong Chul-hee sedang syuting dan tidak mengangkat telepon. Benar saja, saat itu kakak Bong Chul-hee sedang membawa kedua anak ke bandara, berencana memenuhi janji pada Oh Jina. Di perjalanan, kedua anak menangis, tidak mau berpisah dengan paman mereka. Namun ayah mereka tetap memaksa membawa mereka ke bandara, mengatakan hanya jika anak-anak tidak ada, paman mereka bisa bahagia. Untungnya, Hana datang tepat waktu, mengatakan bahwa Bong Chul-hee tidak pernah berkata seperti itu. Kedua anak pun berdiri di samping Hana. Melihat itu, ayah mereka pun pergi dengan marah. Hana mengantar kedua anak pulang. Di perjalanan ia menemukan jawaban tentang pernikahan. Pernikahan tidak bisa hanya bertahan dengan fantasi satu orang. Uang pun belum tentu membuat pernikahan sempurna. Hanya dengan menerima dan menghadapi seluruh diri pasangan, kebahagiaan yang abadi bisa diraih. Sementara itu, saat syuting dokumenter, Oh Jina meminta Bong Chul-hee yang sudah mabuk untuk minum segelas terakhir. Katanya jika Bong Chul-hee minum, mereka resmi menjadi pasangan. Namun tiba-tiba Hana masuk ke restoran dengan lantang menentang hubungan Bong Chul-hee dan Oh Jina. Bong Chul-hee yang mabuk langsung jatuh ke pelukan Hana. Saat itu Oh Jina mendapat kabar dari kakak Bong Chul-hee bahwa Hana telah menggagalkan rencananya. Seketika Oh Jina berdiri dengan marah dan menatap Hana dengan penuh amarah. Hana sudah tahu, demi bersama Bong Chul-hee, Oh Jina rela diam-diam mengirim keponakan-keponakan Bong Chul-hee ke luar negeri. Dalam kekacauan itu, Bong Chul-hee yang mabuk jatuh ke pelukan Hana dan Hana pun mengantar Bong Chul-hee pulang. Sebelumnya, Hana sudah berjanji pada keponakan-keponakan Bong Chul-hee untuk tidak memberitahu Bong Chul-hee soal kejadian malam itu. Hana menepati janji. Keesokan paginya membawa sarapan untuk Bong Chul-hee tanpa menceritakan apapun. Makan pagi bersama terasa sangat hangat, seolah-olah mereka sudah menjadi keluarga. Sementara itu, Oh Jina dan mantan pacar Hana, Ki Jun, sama-sama merasa tidak enak hati, saling mengeluh. Oh Jina merasa Hana tidak seharusnya ikut campur, dan cemburu melihat Bong Chul-hee memeluk Hana saat mabuk. Ki Jun pun tidak ingin Hana terlalu dekat dengan Bong Chul-hee. Keesokan harinya, tim pendorong pernikahan berencana mengumumkan Bong Chul-hee dan Oh Jina sebagai pasangan pertama dari balai kota. Namun Hana langsung menolak dan melarang publikasi artikel terkait. Ki Jun menuduh Hana terlalu otoriter, namun Hana merasa Oh Jina yang salah. Dan sebagai staf, ia harus segera menghentikan kerugian. Karena hal ini, wali kota pun tidak senang. Hana berjanji pada wali kota akan membantu Bong Chul-hee menemukan pasangan yang tepat. Wali kota pun mengancam, jika masalah pernikahan Bong Chul-hee belum selesai, Hana tidak bisa pindah ke departemen yang ia inginkan. Saat Hana pusing memikirkan hal ini, kakak Bong Chul-hee diam-diam menghubungi Oh Jina, meminta lebih banyak uang.
Jika tidak, ia akan membocorkan soal uang yang diberikan Oh Jina untuk membawa kedua anak ke luar negeri pada Bong Chul-hee. Tak disangka, percakapan itu terdengar oleh Bong Chul-hee. Sebenarnya, Bong Chul-hee sudah curiga dengan tindakan kakaknya dan Oh Jina. Menghadapi kakaknya yang terus membantah, Bong Chul-hee untuk pertama kalinya marah. Menurutnya keluarga seharusnya saling bertanggung jawab. Kakaknya pun luluh, menceritakan bahwa menurut kedua anak, Hana sudah dianggap sebagai calon istri Bong Chul-hee. Mengetahui bantuan Hana, Bong Chul-hee membawakan bekal sebagai tanda terima kasih, merasa beruntung Hana menjadi penanggung jawab kencannya, dan memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan Oh Jina. Malam itu, Bong Chul-hee mengembalikan uang yang diberikan Oh Jina pada kakaknya, dan Oh Jina meminta maaf pada Bong Chul-hee. Ia mengira dengan begitu bisa meringankan beban Bong Chul-hee. Namun Bong Chul-hee menggeleng. Baginya keponakan-keponakan bukan beban, dan jika demi uang harus mengirim keluarga ke tempat jauh, itu bukan keluarga. Oh Jina merasa bersalah, namun Bong Chul-hee tidak mempermasalahkan. Mengatakan Oh Jina adalah wanita baik, tapi mungkin mereka tidak cocok. Keesokan harinya Bong Chul-hee kembali ke balai kota, mengajukan permohonan pernikahan baru, mengakui tidak bisa memenuhi keinginan Oh Jina dan berharap bisa mencari pasangan lain. Hana setuju membantu, namun saat itu salah satu anggota tim pendorong pernikahan tiba-tiba ketuban pecah dan akan melahirkan. Dalam keadaan darurat, Hana dan Bong Chul-hee mengantar rekan kerja itu ke rumah sakit. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Hana dengan sabar membantu Bong Chul-hee merapikan rambutnya yang acak-acakan. Melihat Hana seperti itu, Bong Chul-hee tiba-tiba merasa hatinya berdebar seperti terkena panah kupit. Untungnya rekan kerja mereka melahirkan dengan selamat, suaminya pun segera datang ke rumah sakit. Melihat bayi yang baru lahir, Bong Chul-hee dan Hana sama-sama merasa bahagia. Bong Chul-hee bertanya pada Hana, apakah ia ingin punya anak lucu seperti rekan mereka? Hana menghela napas, bahkan menikah pun tidak ada dalam rencananya, apalagi punya anak. Menurut Hana, rekan kerjanya bisa menikah dan punya anak karena bertemu pasangan yang cocok. Namun bagi kebanyakan orang, itu adalah kemewahan. Bong Chul-hee menenangkan Hana, meminta agar tidak terlalu memikirkan segalanya secara rumit sejak awal. Malam harinya, melihat semua orang di grup mengucapkan selamat pada rekan yang melahirkan, perasaan Hana campur aduk. Ia pun menelepon ibunya menceritakan soal rekan yang melahirkan. Ibunya berkata, ia berharap putrinya juga bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Soal siapa yang akan menikahi putrinya tidak terlalu penting, asalkan putrinya bahagia, itu sudah cukup. Kata-kata penghiburan dari Bong Chul-hee dan ibunya membuat suasana hati Hana berubah. Melihat tulisan Bong Chul-hee di formulir aplikasi, pernikahan adalah masakan rumahan, hati Hana menjadi hangat. Mungkin Bong Chul-hee dan ibunya benar, yang terpenting dalam pernikahan adalah ketulusan dua orang. Di masa depan mungkin akan ada berbagai masalah keluarga yang tak terduga, tapi semua itu tergantung pada seberapa besar kedua pihak saling menghargai. Demikian pula, Bong Chul-hee juga memikirkan Hana, mengenang saat Hana membantunya merapikan rambut hari itu. Bong Chul-hee kembali tersenyum penuh perasaan. Keesokan harinya, Hana mengajak Bong Chul-hee ke toko buku, memintanya memilih buku yang disukai agar bisa menyiapkan data baru untuk formulir aplikasi pernikahan. Bong Chul-hee memilih sebuah buku cerita bergambar yang disukai anak-anak, namun tanpa sengaja jarinya terluka oleh halaman buku. Hana langsung menunjukkan rasa khawatir, mengeluarkan plester dan menempelkannya di jari Bong Chul-hee. Melihat Hana di depannya, Bong Chul-hee sekali lagi tak bisa menahan perasaan. Hatinya kembali berdebar seperti terkena panah Cupid, lalu jatuh ke dalam perasaan romantis yang penuh cinta. Adegan ambigu ini diam-diam dilihat oleh Oh Jina dan Ki Jun. Oh Jina teringat ucapan Bong Chul-hee beberapa hari lalu. Sepertinya di hati Bong Chul-hee sudah ada orang lain. Begitu pula dengan Hana. Hari itu Ki Jun bertanya pada Hana apakah ia menyukai Bong Chul-hee. Setelah ragu sejenak, Hana jujur mengakui perasaannya. Memang benar, sepertinya ia menyukai pemuda polos namun tulus itu.
Hana secara halus bertanya pada Bong Chul-hee tentang cara berlibur, berkemah dan sebagainya. Sayangnya, yang disukai Bong Chul-hee justru kebalikan dari minat Hana. Mendengar itu, Hana agak kesal, sedangkan Bong Chul-hee malah wajahnya memerah, tak berani menatap Hana. Untuk menghindari perasaan terbongkar, Bong Chul-hee buru-buru mencari alasan untuk pergi. Sebelum pergi masih sempat membantu Hana mengikat tali sepatu yang lepas. Sampai di rumah, wajah Bong Chul-hee memerah seperti semangka. Jantungnya yang terkena panah cupid terus berdebar tanpa henti. Keesokan harinya, Bong Chul-hee mulai menjawab pertanyaan tentang pasangan ideal di ponselnya. Sebenarnya, ia sendiri tidak tahu seperti apa wanita ideal baginya. Teman Hana bertanya pada Bong Chul-hee, apakah saat ini ada seseorang yang terlintas di pikirannya? Bong Chul-hee tersipu malu dan tersenyum. Yang ia pikirkan tentu saja Hana. Namun di saat yang sama, Bong Chul-hee bertanya pada teman Hana, apakah perbedaan minat bisa menjadi penghalang dalam hubungan? Teman Hana mengangguk. Menurutnya minat yang bertolak belakang akan membuat pasangan mudah lelah. Namun Bong Chul-hee langsung membantah, merasa perbedaan minat justru bisa membuat dua orang merasakan dunia yang berbeda. Itu adalah hal baik. Tanpa sadar, Hana juga terus memikirkan Bong Chul-hee, bahkan sampai terbawa mimpi. Bermimpi Bong Chul-hee membawa bunga dan berjalan ke arahnya. Setelah melihat sendiri kedekatan mereka, Oh Jina dan Ki Jun terus menghela napas, khawatir akan terjadi sesuatu di antara mereka. Belakangan ini, tim pendorong pernikahan akan segera mewujudkan pasangan suami istri pertama. Wali kota menginstruksikan tim untuk membantu pasangan baru ini menyiapkan pernikahan. Namun saat rapat, Ki Jun menyadari Hana tidak fokus, lalu sengaja menyerahkan urusan pernikahan pasangan baru itu pada Hana. Bahkan dengan sikap serius menyatakan mulai, sekarang urusan pencocokan Bong Chul-hee akan ia tangani sendiri. Hana merasa kesal, lalu pergi curhat pada Bong Chul-hee. Teman Hana mengira Hana dibully oleh Ki Jun. Bong Chul-hee yang mendengar langsung mengambil pisau, mengancam akan memberi pelajaran pada Ki Jun. Hana pun mengungkapkan isi hatinya, mulai sekarang ia mungkin tidak bisa lagi menjadi penanggung jawab pencocokan Bong Chul-hee. Bong Chul-hee langsung panik. Seperti senapan mesin, ia mengeluarkan banyak alasan tidak bisa menerima hal itu. Jika tidak ada Hana, tim pendorong pernikahan baginya sama saja dengan penipuan pernikahan. Hana pun tersenyum, berjanji akan bertanggung jawab penuh pada Bong Chul-hee. Keesokan harinya, Hana mulai mengurus pernikahan pasangan pertama hasil pencocokan. Sayangnya, pasangan itu sangat sibuk dengan pekerjaan. Tidak punya waktu menyiapkan pernikahan, akhirnya meminta Hana mengurus semuanya. Hana dengan cepat menulis laporan, lalu mencari lokasi pernikahan yang cocok. Selanjutnya membantu memilih perabotan dan perlengkapan tidur pengantin baru. Sementara itu, demi membelikan bantal untuk keponakan-keponakannya, Bong Chul-hee pergi ke toko perabotan. Pegawai toko merekomendasikan kasur, Bong Chul-hee mencoba berbaring di atasnya. Karena terlalu nyaman, ia pun tertidur di kasur itu. Dalam setengah sadar, Bong Chul-hee seolah mendengar Hana memanggilnya suami dengan lembut, membangunkannya. Mendengar suara Hana, Bong Chul-hee tersenyum dalam tidurnya. Tak disangka, saat membuka mata, Hana benar-benar ada di depannya. Hana datang ke sana untuk membantu pasangan baru mencoba ukuran kasur. Selain kasur, pasangan baru bahkan meminta Hana membantu memilih gaun pengantin. Berdiri di depan deretan gaun pengantin, Hana memutuskan untuk berani melangkah melewati kegagalan pernikahan di masa lalu. Lalu menelepon calon pengantin wanita melalui video call. Bersama Bong Chul-hee memperkenalkan satu persatu gaun di toko. Calon pengantin wanita tertarik pada salah satu gaun, meminta Hana mencoba memakainya, dan sekaligus meminta Bong Chul-hee mencoba jas pengantin pria. Keduanya pun menurut. Tak lama kemudian, Bong Chul-hee sudah mengenakan jas pengantin, lalu menoleh dan melihat Hana yang mengenakan gaun pengantin tampak sangat cantik. Hana meminta pegawai toko memotret dirinya dan Bong Chul-hee bersama. Saat kamera menyorot, pandangan Bong Chul-hee tanpa sadar tertuju pada Hana. Setelah mencoba gaun pengantin, mereka membantu melihat rumah baru. Bong Chul-hee kembali menemani. Selama proses itu mereka membicarakan minat masing-masing. Hana suka apartemen,
sedangkan Bong Chul-hee lebih suka rumah satu lantai. Pilihan mereka kembali berbeda. Selanjutnya mereka melihat rumah kedua. Kebetulan pasangan calon pengantin lain juga tertarik pada rumah itu. Melihat itu, Bong Chul-hee langsung menggandeng tangan Hana, lalu berlari, tidak mau rumah itu diambil orang lain. Setelah berebut, Bong Chul-hee dan Hana tiba lebih dulu di depan pintu rumah. Keduanya saling berpelukan dengan penuh semangat, namun segera melepaskan diri. Setelah seharian sibuk, Hana mendapat banyak pemahaman baru tentang pernikahan. Dua orang yang hidup di lingkungan berbeda selama bertahun-tahun tiba-tiba harus menyesuaikan diri dan masuk ke ritme yang sama, pasti butuh banyak usaha dan kompromi. Bong Chul-hee tak tahan bertanya pada Hana, seperti apa rasanya bersama dirinya. Hana dengan jujur menjawab, meski mereka punya banyak perbedaan minat, setidaknya selera humor mereka mirip dan ia sangat senang bersama Bong Chul-hee. Kata-kata Hana membuat hati Bong Chul-hee kembali berbunga-bunga. Pulang ke rumah, ia pun terjatuh lemas di lantai dengan wajah memerah. Malam itu, Hana dan Bong Chul-hee sama-sama mengenang perjalanan hubungan mereka. Dari awal yang penuh pertengkaran hingga kini bisa saling tertawa dan menangis bersama, tanpa sadar sudah begitu banyak cerita yang mereka lalui. Keesokan harinya, Hana menerima undangan pernikahan dari pasangan baru, namun tiba-tiba pasangan itu datang ke balai kota sambil bertengkar, mengancam akan membatalkan pernikahan. Alasannya tidak rumit, pihak wanita ingin semuanya sederhana, tidak memberi hadiah pada kerabat. Pihak pria menolak. Pihak pria ingin memelihara anjing di rumah, pihak wanita tidak suka binatang. Hana mencoba membujuk mereka untuk saling berkompromi. Toh dulu mereka jatuh cinta karena minat yang sangat cocok. Namun keduanya tidak mau mengalah, terutama pihak pria yang sangat menyayangi anjing. Sedangkan pihak wanita sebaliknya, hal itu tidak bisa diterima pihak pria. Hana pun sadar, yang terpenting dalam hubungan bukanlah kecocokan minat, melainkan kecocokan hati. Setelah pasangan pertama gagal menikah, wali kota tidak senang dan menyalahkan Hana, memintanya membereskan masalah itu. Jika tidak, ia akan dipindah ke desa. Hana merasa sedih, lalu curhat pada Bong Chul-hee, bahkan menggenggam tangan Bong Chul-hee dan bersumpah tidak akan mudah menyerah. Berjanji akan membantu Bong Chul-hee menemukan pasangan. Menatap mata Hana, Bong Chul-hee akhirnya tak bisa menahan diri, kembali menggenggam tangan Hana dan dengan tulus menyatakan cinta. Setelah pengakuan cinta yang berani, Bong Chul-hee malu menarik kembali tangannya, mencoba menjelaskan maksudnya. Malam itu, Bong Chul-hee dengan berani menyatakan cinta pada Hana, dan sebagai balasan, Hana untuk pertama kalinya mencium Bong Chul-hee. Setelah berciuman, Hana buru-buru pulang dengan canggung. Melihat dinding penuh daftar keinginan hidupnya, Hana tampak sedih. Ia adalah penganut anti pernikahan, sedangkan Bong Chul-hee adalah peserta program pencocokan pernikahan. Sepertinya tidak ada harapan di antara mereka. Keesokan paginya, Bong Chul-hee menelepon Hana, menanyakan arti ciuman kemarin. Hana tidak bisa langsung menjawab. Hari ini adalah hari Bong Chul-hee wawancara di tim pendorong pernikahan. Ia berharap Hana akan mencegahnya, agar mereka bisa memulai dari awal. Sayangnya Hana tidak mengatakan apa-apa. Namun Bong Chul-hee tidak menyerah. Setelah sampai di tim pernikahan, ia menambahkan beberapa detail pada profil pribadinya, termasuk harapan agar pasangan masa depannya punya selera humor yang sama, dan berharap gaya melepas tali sepatu pasangan juga lucu. Ki Jun tahu, semua yang dikatakan Bong Chul-hee itu mengacu pada Hana. Rekan-rekan di kantor membicarakan bahwa Bong Chul-hee pasti akan segera menikah. Mendengar itu, Hana mengernyit. Jika Bong Chul-hee benar-benar berhasil menikah dengan wanita lain, ia pasti akan sangat sedih. Malam itu, Hana melihat profil baru Bong Chul-hee, sadar bahwa wanita lucu yang dimaksud Bong Chul-hee adalah dirinya. Wajahnya pun memerah. Saat itu, Bong Chul-hee mengirim pesan, meminta Hana tidak merasa tertekan. Membaca pesan itu, Hana pun mengambil keputusan, datang ke depan apartemen Bong Chul-hee dan dengan berani mengungkapkan perasaannya. Saat mencium Bong Chul-hee, ia sangat bahagia. Mendengar itu, Bong Chul-hee memeluk Hana erat-erat, berjanji akan bertanggung jawab penuh pada Hana. Setelah malam itu, mereka resmi berpacaran.
Beberapa hari kemudian, Hana datang ke rumah Bong Chulhi. Bong Chulhi menyiapkan hidangan lezat untuk kekasihnya. Keponakan-keponakan Bong Chulhi juga sangat menyukai Hana, berharap mereka segera melangkah ke tahap berikutnya. Sejak berpacaran dengan Bong Chulhi, Hana tampak berseri-seri, bahkan saat rapat kerja pun tetap membalas pesan Bong Chulhi. Teman Hana juga menyadari, sejak berpacaran dengan Bong Chulhi, senyum di wajah Hana tak pernah hilang. Demi kencan dengan Bong Chulhi, Hana bahkan melakukan perawatan wajah yang biasanya tidak ia lakukan. Saat kencan, mereka mengenakan seragam SMA dan jalan-jalan di mal. Bergandengan tangan minum kopi, Bong Chulhi membelikan Hana syal sutra dan kacamata hitam. Di mata Bong Chulhi, Hana sangat memesona. Sementara itu, tim kedatangan peserta baru, seorang pria bernama Dong Suk yang mendaftar program pernikahan. Dong Suk mengirimkan tanda hati pada Oh Jina, namun Oh Jina masih mempertimbangkan. Setelah Bong Chulhi gagal dalam pencocokan, Oh Jina tidak memaksakan diri, melainkan kembali bersemangat. Bagi Oh Jina, melupakan sepenuhnya adalah bentuk penghormatan terbaik untuk keduanya. Ki Jun menyarankan Oh Jina untuk mencoba bertemu dan mencocokkan diri dengan Dong Suk. Setidaknya lebih baik daripada menikah dengan pilihan ayahnya. Di profil Dong Suk tertulis, pernikahan adalah tanggung jawab. Namun yang ia maksud adalah tanggung jawab pada diri sendiri, bukan pada pasangan dalam hubungan pernikahan. Oh Jina sangat setuju dengan pandangan ini, akhirnya menerima tanda hati dan setuju bertemu dengan Dong Suk. Saat bertemu, Oh Jina menanyakan riwayat cinta Dong Suk. Dong Suk mengaku hanya pernah sekali pacaran dan berakhir tidak menyenangkan. Ia juga menegaskan, ia menyukai Oh Jina bukan karena latar belakang keluarganya, melainkan karena nilai-nilai hidup Oh Jina yang sama dengannya. Karena kesamaan pandangan, setelah pertemuan pertama mereka sepakat untuk bertemu lagi, tampaknya ada harapan. Saat Hana dan Bong Chulhi berkencan, Oh Jina dan Dong Suk juga bertemu di taman. Kali ini tidak ada staf balai kota yang mendampingi, namun Hana tetap merasa khawatir, merasa ada yang aneh pada Dong Suk, lalu mengajak Bong Chulhi diam-diam mengikuti mereka. Saat mengintai, Hana mendengar Dong Suk menyebut soal rok pendek, bahkan tampak ingin merangkul pinggang Oh Jina diam-diam, membuat Hana semakin curiga pada Dong Suk. Setelah duduk, Oh Jina menanyakan pengalaman cinta gagal Dong Suk sebelumnya. Ini menjadi dasar baginya untuk menilai apakah akan melanjutkan kencan berikutnya. Dong Suk pun menceritakan dengan jujur bahwa mantan pacarnya memperlakukannya seperti mesin ATM, bahkan meminta dia bertanggung jawab atas anak dalam kandungannya. Namun, Dong Suk curiga anak itu adalah milik pria lain, sehingga ia memutuskan untuk berpisah dan sejak itu mengalami trauma, takut membuka hati dan menjalin hubungan dengan wanita. Mendengar Dong Suk mengungkapkan isi hatinya, Oh Jina pun perlahan menurunkan kewaspadaannya. Melihat Oh Jina dan Dong Suk berinteraksi dengan hangat, Hana dan Bong Chulhi pun merasa lega dan melanjutkan kencan mereka. Saat kencan, Bong Chulhi bertemu dua bibi dari pulau kecil. Salah satunya adalah istri kepala desa. Meski bibi itu senang melihat Bong Chulhi dan Hana, ia tetap mengingatkan bahwa pernikahan adalah hal yang serius. Konon, kepala desa telah menjual kapalnya dan berencana membuka bar musik, memulai impian masa mudanya. Hal ini membuat Hana teringat pada daftar keinginannya sendiri. Begitu menikah, mungkin ia harus melepaskan keinginan-keinginan berharganya itu. Menghadapi hidup yang tak bisa ia kendalikan, di bawah lampu jalan malam, Hana bertanya pada Bong Chulhi tentang rencana hidupnya. Bong Chulhi sangat optimis, mengatakan ingin merancang masa depan bersama Hana. Hana pun tersadar bahwa menikah berarti mempertimbangkan masa depan berdua, bukan lagi sekadar mimpi pribadinya. Setelah berkata demikian, Bong Chulhi mencium Hana, namun kali ini Hana memilih menghindar. Melihat Hana menghindar, Bong Chulhi merasa kecewa namun tetap berusaha menenangkan, meminta Hana jangan merasa tertekan karenanya. Tak disangka, Hana justru langsung mengajukan putus karena ia belum siap menanggung hidup orang lain. Pulang ke rumah, Hana melihat lauk dan catatan kecil dari ibunya. Ibunya menulis, dalam kehidupan pernikahan ia juga sering bertengkar dengan ayah Hana.
Namun setiap kali menghadapi masalah yang tak sanggup ditanggung sendiri, ayah Hana selalu menjadi sandaran terbaik. Ia berharap putrinya juga bisa memiliki sandaran yang bisa dipercaya, agar sandaran itu menjadi kekuatan dalam hidup. Saat merenungkan kisah cintanya yang singkat dengan Bong Chul-hee, Hana tak kunjung bisa menghubungi Oh Jina. Saat itu, Oh Jina sudah dibuat mabuk oleh Dong Suk dan dibawa ke mobilnya untuk melakukan hal buruk. Namun tiba-tiba, Oh Jina memukul Dong Suk hingga pingsan dan berhasil melarikan diri. Setelah lolos dari bahaya, kabar baik pun datang. Tak lama kemudian, Oh Jina memutuskan untuk menyerah pada kencan buta dan menerima pasangan yang dipilihkan ayahnya. Bahkan undangan pernikahan pun sudah dicetak. Kini, ia mulai menerima kenyataan bahwa pernikahan adalah hal yang realistis, harus dijalani bersama orang yang sejalan dalam nilai hidup dan keluarga. Sementara itu, Hana dan Bong Chul-hee masih berada dalam ketidakpastian. Karena putus dengan Hana, Bong Chul-hee mulai berkemas dan berencana kembali ke pulau bersama kedua keponakannya. Namun di saat yang sama, Hana mengalami masalah di tempat kerja. Belakangan ini, balai kota dicoret-coret dan situs web mereka dipenuhi komentar jahat yang menganggap hidup lajang adalah jalan yang benar, sedangkan kelompok pernikahan hanya menipu. Akibat postingan itu, jumlah pendaftar pernikahan menurun drastis. Setelah melacak alamat IP, Ki Jun menemukan bahwa pelakunya berasal dari apartemen tempat tinggal Hana. Karena alasan pribadi, Ki Jun tidak melaporkan hal ini ke wali kota. Namun wali kota tetap mengetahuinya dan langsung menuduh Hana, mengira Hana sengaja membuat postingan jahat agar bisa kembali ke kelompok lamanya dan membubarkan kelompok pernikahan. Wali kota mengancam, jika besok Hana belum bisa membuktikan dirinya tidak bersalah, ia akan diminta bertanggung jawab penuh dan kelompok pernikahan akan dibubarkan. Dari sahabatnya, Bong Chul-hee mengetahui bahwa Hana sedang mendapat masalah. Malam itu ia menunggu di depan rumah Hana dengan wajah dan kata-kata penuh kekhawatiran. Tak peduli apa kata orang lain, ia selalu percaya pada Hana. Bahkan, Bong Chul-hee sudah membantu Hana menemukan bukti. Kemarin, Bong Chul-hee menemukan bahwa air mineral yang dikirim ke balai kota diantar pada dini hari. Setelah itu, Bong Chul-hee meminta bantuan Oh Jina untuk mendapatkan rekaman truk pengiriman dari supermarket keluarga Oh Jina. Rekaman itu menunjukkan seorang pria memakai masker dan topi muncul di depan balai kota. Waktunya persis dengan saat kamera pengawas balai kota dicoret-coret. Setelah memperbesar gambar, terlihat pria itu memakai gelang perak di pergelangan tangannya. Bong Chul-hee ingat, Dong Suk juga memakai gelang yang sama. Selain itu, Bong Chul-hee juga menemukan bahwa Dong Suk pernah memposting banyak komentar misoginis di situs kebencian terhadap wanita. Setelah yakin Dong Suk adalah pelakunya, Bong Chul-hee dan Hana mendatangi rumah Dong Suk tengah malam. Tak disangka yang membuka pintu adalah wali kota. Saat itulah mereka baru tahu bahwa Dong Suk adalah putra wali kota. Wali kota sudah mengetahui perbuatan anaknya, sebelumnya sengaja menjebak Hana. Wali kota memohon pada Hana mengakui bahwa anaknya adalah anak di luar nikah yang ditinggalkan ibunya, sehingga menjadi anak yang ekstrim dan melakukan kebodohan. Setelah memahami perasaan wali kota sebagai seorang ayah, Hana memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Wali kota pun menepati janji dan menyelamatkan kelompok pernikahan. Setelah kejadian ini, Ki Jun sadar bahwa ia tidak bisa mengorbankan harga diri atau masa depannya demi Hana, dan memilih melepaskan adalah akhir terbaik. Selain itu, Ki Jun menyerahkan surat dari Bong Chul-hee kepada Hana. Dalam surat itu, Bong Chul-hee menulis bahwa Hana telah menyembuhkan dirinya, dan kepercayaan Hana membuatnya perlahan menerima ketidaksempurnaan dirinya sendiri. Kini, agar Hana tidak lagi terbebani olehnya, Bong Chul-hee memutuskan untuk membatalkan permohonan pernikahan. Saat menyerahkan surat itu, Bong Chul-hee sudah berkemas dan berniat pergi tanpa pamit. Namun keponakan-keponakannya diam-diam menelepon Hana. Tak disangka, dalam telepon itu, Hana menangis sedih. Ternyata ibu Hana didiagnosis menderita kanker. Bong Chul-hee pun segera berlari ke rumah sakit menemani Hana, menghibur Hana dengan lelucon garing. Hati Hana pun menjadi hangat
Dan saat itulah ia sadar bahwa ia tidak ingin menjalani hidup tanpa Bong Chul-hi. Setelah mengungkapkan perasaannya, Hana kembali mencium Bong Chul-hi untuk kedua kalinya. Adegan ini kebetulan dilihat oleh ayah Ana, yang langsung setuju menjadikan Bong Chul-hi sebagai calon menantunya. Tak lama kemudian, Hana dan Bong Chul-hi menikmati waktu indah di pulau kecil. Beberapa hari kemudian, mereka berpegangan tangan di dermaga, berencana kembali ke Seoul untuk memulai hidup baru. Di Seoul, Bong Chul-hi bergabung dengan kelompok pendorong pernikahan. Bersama Hana menangani urusan pernikahan banyak orang. Kemudian, Bong Chul-hi melamar Hana di sebuah acara. Setelah melewati berbagai krisis dan momen romantis, mereka berdua telah memutuskan untuk berjalan bersama menuju masa depan mereka. Dan drama ini pun berakhir di sini.